Ya yang salah kok aku yang didenda dan diancam sih. Kesel banget deh. Temenin aku cerita pengalamanku sama tukang paket sambil aku masukin es kulku rasa pisang. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kalian nontonnya ya. Nah, biar kalian nggak bosen sambil dengerin aku cerita, aku sambil nusukin pisang dulu ya. Ya seperti biasa lah, inilah kegiatanku sehari-hari. Selain bikin es lilin, aku juga bikin es kulkul. Nah, sampai sini aku mau cerita nih. Kan kemarin kan ceritanya itu aku mesen glaze buat es lilin aku. Nah, emang udah lama sih, maksudnya udah lebih lewat gitu kan. Kayaknya udah 3 harian kok belum nyampe-nyampe. Ya udahlah, aku masih santai kalau masih transit gitu kan biasa ya kalau misalkan soal nunggu. Nah, terus kan aku itu kan nggak megang HP selalu ya, tahu sendirilah ya kalau misalkan lagi bikin kayak gini kan nggak mungkin aku megang HP terus. Nah, terus kan aku tuh ngecek HP. Nah, sekitar jam 11-an itu ada tulisannya paket sudah diterima, terus silakan diulas gitu kan. Nah, biasanya itu kalau misalkan ada chat ada pemberitahuan kayak gitu kan, barang udah diterima. Nah, terus baru kita ngasih ulasan. Nah, kok ini aku nggak merasa nerima tapi kok ada tulisannya kayak gitu. Nah, aku coba masih berpikir positif kan, oh mungkin bentar lagi juga nyampe gitu, dan dalam statusnya itu emang dalam pengiriman. Nah, kan takutnya kan malamnya itu aku masih sempat ngechat sama abangnya, bang kalau misalkan nganternya malam ini juga taruh aja di depan, gue bilang gitu kan, soalnya kan aku juga udah bayar, biar nanti kalau misalkan datang nggak ngetok-ngetok pintu atau nggak gangguin anak aku kan lagi tidur, soalnya kan kamar anak aku kan paling depan, jadi kalau misalkan ada tukang paket dateng nggak kaget gitu anak aku nggak kebangun. Nah, sampai situ cuma centang 2 doang, nggak dibalas dan nggak direspon. Nah, udah tuh besoknya baru ada status kayak gitu sekitar jam 11. Ya udah dong, aku masih berpikir positif. Nah, sampai jam 3 kok belum nyampe, berarti kan aku nunggunya itu sekitar 5 jam ya, udah aku tungguin. Nah, terus aku chat abangnya juga nggak ada respon, bang emang udah sampai di mana, dikirim kemana, masih nggak ada respon. Nah, terus aku ngechat sama min atau ngelapor gitu kan, barang statusnya sudah sampai cuman belum aku terima kayak gitu kan. Nah, terus langsung dibales sama pihak, ya kak tunggu sebentar nanti kami akan pokoknya akan diurus gitu kan. Nah, nggak lama dari situ ada kayak tukang pakai gitu 2 orang boncengan, terus yang satunya nyamperin aku, mbak dari dia bilang gitu kan, soalnya aku kan emang pakai nama anak aku, soalnya kan aku orang baru juga gitu kan, aku pakai nama anak aku yang lebih gampang dikenal gitu kan. Nah, terus dia bilang gini, mbak ngelaporin saya ya, dia bilang gitu kan, pokoknya mbak nanti kalau misalkan saya kena denda nanti saya minta duitnya sama mbak, dia bilang. Nah, terus aku kaget dong, lah yang salah siapa kok aku. Terus dia kayak alasan kayak gini, soalnya mbak kan paket mbak tuh udah lama, dia bilang gitu kan, jadi saya kirim buat biar kayak gitu tuh biar nanti nomor HP mbak kebaca sama saya. Nah, dia bilang kayak gitu, kok mbak nggak pakai nomor HP, dia bilang pertama kayak gitu. Terus paket mbak tuh aman, nggak saya apa-apain, masih aman di sana, nanti saya kirim ke sini, tapi nanti kalau misalnya saya kena denda mbak kena saya gitu. Pokoknya aku sampai kaget, astagfirullahaladzim. Mana dalam posisi kayak gitu dia ngomong depan anak aku, terus suami aku lagi jauh sama aku, jadi kayak aku tuh kayak sendirian gitu loh. Seorang laki-laki dewasa kan dredeg pasti ya, yang nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba kayak gitu. Sekitar jam 4 aku habis selesai sholat langsung dia kan ngirim, dia bilang gini, mbak nanti kalau bisa namanya diganti sama nama mbak, terus nomor HP-nya juga dilengkapi, dia bilang gitu kan. Yang salah siapa ya Allah, kok jadi aku yang dredeg nih ya. Aku mandiin Zio aja nyampe deg-degan, aku sholat aja hampir nangis gara-gara mikirin kayak gitu kan, posisinya suami aku jauh, nggak ada yang ngebelain aku kayak gitu kan. Terus kan besoknya lagi kan masih dia yang ngirim paket, dia cuma ngomong gini paket gitu. Terus aku bilang makasih, terus dia langsung pergi gitu aja, kayak seakan-akan tuh semuanya tuh salah. Tolong dong di sini ada nggak sih yang tukang paket yang memang diharuskan untuk ngasih status sudah dikirim padahal barang belum dikirim, itu maksudnya apa? Terus kan nama aku memang di aplikasi itu kan bukan nama aku tapi nama anak aku, soalnya kan nama di sini kan aku orang baru ya, jadi kan nggak ada yang tahu gitu nama aku, sedangkan nama anakku kan lumayan tahu orang gitu kan. Itu tuh posisinya tuh dia tuh udah ngirim duluan, maksudnya nyari nama anak aku dia nggak ketemu, atau memang pas udah aku kasih ulasan kayak gitu, aku ajukan komplain, dia baru nyariin aku apa gimana sih? Coba dong tolong komen dong, ini yang salah tuh aku apa abang kulirnya, apa aku yang nggak sabaran kayak gitu kan.